Oke, selamat siang teman-teman sekalian dimanapun Anda berada yang sedang menonton video ini, video diskusi pada kesempatan kali ini, entahkah kalian sedang makan siang, makan malam, ataupun sedang mau tidur. Mudah-mudahan ini menjadi pengantar bagi teman-teman Iya, iya. sekalian supaya menambah khazanah keilmuan. Keilmuan. Oke. Amin, 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 amin. amin. Ya, kali ini lagi-lagi saya bersama teman-teman dari Pasca Sarjana IAIN Kendari, program studi pendidikan agama Islam. Oke, apa kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, sehat, Rabbil sehat. alamin. Saya lihat ini Alhamdulillah. makin hari makin cantik ya, makin Masya Allah, ganteng, makin tabarakallah. sejahtera. Oke, amin, amin. Mudah-mudahan Ya. ini Amin. penanda menjadi hal-hal yang baik untuk kedepannya. Oke, Oke. amin, 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 amin. Oke, sebelum kita mulai, karena mungkin penonton belum mengenal teman-teman kita, lebih baiknya terlebih dahulu kita perkenalan dulu, Ya. agar kemudian penonton bisa mengetahui siapa sih yang sedang ada dalam kamera ini, Iya, dalam iya, video iya. ini. Ya. Kita mulai dari ladies first dulu ya. Oke. Teman-teman. Oke, Ya, silakan. katanya Pak Denny itu Iya. biasanya tak kenal maka tak Iya. sayang. Oke. Tapi kalau sudah kenal jangan Nah, disia-siakan. Ada. Kenal dulu. Ya, Iya. kenalan dulu. Oke. Oke. Oke, kenalin aku Tata. Aku program studi Pendidikan Agama Islam Pasca Sarjana yang kebetulan Oke. ada di kelas PAI kelas A Oke. bersama dengan teman-teman sekalian. Oke. Oke, Abang selanjutnya Syafini. saya perkenalkan, nama saya Denny Saputra, biasa disapa dengan Denny ya. Kami Bang ini Den. Bang Den. Iya. Nah, saya salah satu mahasiswa pasca sarjana ya. Oke, di kelas PIA yang secara PIA. kebetulan kita satu kelas. Oke. Satu kelas. Mas Saya- Rahman. Baik. Perkenalkan, nama saya Rahman Sihab. Oke. Biasa sering disapa dengan Rahman, biasa juga Sihab. Oke. Ya bolehlah. Oke. Bisa Sihab, bisa Rahman. Ya Oke. kebetulan saya dari Pasca Sarjana. Satu kelas kita Kelas, ini. ya, satu kelas. Ini Satu kelas. sebenarnya ini kan satu kelas semua Iya. sebenarnya Ya, ini. satu kelas kita ini. Oke, sekarang kan teman-teman kuliah di IAIN Kendari. Yes. Kira-kira apa alasan teman-teman kuliah di IAIN Kendari? Saya dulu ini Iya, ya. oke. Oke, sebenarnya kalau saya itu kebetulan ya, kebetulan dulu saya satunya sebenarnya di Jawa, kemudian saya ikut kakak Oke. ke sini, pindah ke Sulawesi dan alhamdulillahnya bertemu dengan teman-teman sekalian Oke. yang masya Allah Oke. tabarakallah ini Oke. gitu ya. Karena nggak memungkinkan kalau waktu itu mungkin saya kuliah di Jawa. Alasan-alasan keluarga lah. Oke. Mengapa memilih IAIN Kendari? Iya, karena linear ya, pendidikan agama Islam kan saya satunya pendidikan agama Oke. Islam. Jadi yang linear di sini ada di IAIN Kendari. Oke, dan gitu. terutama mungkin salah satu kampus agama terbaik Yes, Ya. betul. Di Oke. IAIN Kalau Kendari. Mas Denny. Oke, kalau saya pribadi, nah tentunya kita ini sebagai seorang pendidik ya. Oke. Nah, oleh karenanya akan tentu harus dibarengi dengan keilmuan yang ya maksimal ya. Oke. Tentu sehingga akan kompeten di bidangnya. Oke, dan- Makanya ya, saya alasan untuk melanjutkan pendidikan di pasca sarjana ya Pak I, ya itu karena ingin menambah khazanah Khazanah. keilmuan ya. Oke. Oke. Kalau Mas Rahman sendiri. Kira-kira Mas kenapa? Sihab ya? Iya. Jadi Kenapa pilih IAIN Kendari? kenapa saya pilih IAIN Kendari untuk melanjutkan studi? Iya. Yang pertama tadi sama mungkin Mbak Tata biar linear ya, Iya. karena kan saya itu satunya dari PAI juga. PAI juga. Oke. Mungkin awalnya saya ingin melanjutkan itu mungkin bukan di IAIN Kendari, mungkin di luar sini. Tapi ya itu tadi orang tua, Oke. waktu orang tua katanya sudah di IAIN Kendari Kendari saja. saja, nggak usah di saja. tempat lain lagi. Oke. Melihat teman-teman ataupun keseharian kita pada belakangan ini ya. Apalagi di era modern saat ini, tentunya peran spiritualitas seseorang itu sangat memiliki hal yang sangat penting. Oke. Di antara banyak hal yang sering menjadi perbincangan adalah terkait tasawuf. Karena pada kesempatan kali ini kita akan bicara tasawuf dan teman-teman yang akan menjelaskan hal ini, saya mau bertanya terhadap teman-teman. Oke. Agak berat ini ya. Ya, ini kan apapun yang kita sampaikan ini berbasis data, berbasis
artikel-artikel ilmiah Hmm. berbasis buku-buku yang sudah ditulis oleh para pakar. Kalaupun ada kesalahan ya nanti kita Mohon maaf. bahas lagi gitu dan segala macam. Oke. Kalau melihat teman-teman, kira-kira tentunya tasawuf ini adalah suatu apa ya? Suatu hal yang menjadi faktor penting yang harus dimiliki oleh seseorang, apalagi dia beragama Islam. Oke. Kalau melihat tasawuf, menurut teman-teman, ada dua kiranya, yaitu diantaranya adalah falsafi dan amali. Ya. Oke. Falsafi dan amali. Kalau menurut teman-teman, apa sih bedanya di antara kedua hal ini dan apa sih konteks yang seharusnya sesuai dalam melihat tasawuf ini? Oke. Nah, tentunya kita sama-sama memahami bahwasanya tasawuf itu adalah jalan spiritual ya, Oke. menuju kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam tasawuf ini kita membedah dua wajah tasawuf ya. Nah, seperti yang dikatakan oleh Rafli tadi bahwasanya ada tasawuf falsafi dan amali. Oke. Nah, yang pertama mengenai tasawuf falsafi, nah itu adalah upaya intelektual ya untuk memahami hakikat ketuhanan. Hakikat ketuhanan dan eksistensi manusia melalui pengalaman spiritual. Bahwasanya adalah semua yang eksistensi di sini, baik dia alam, manusia dan lain sebagainya, itu adalah manifestasi daripada Tuhan ya. Nah, saya di sini ingin mengkaji konsep wahadat al-wujud. Artinya ya wahadat al-wujud dari Ibnu Al-Arabi. Nah, yang menjelaskan bahwa seluruh eksistensi adalah manifestasi daripada wujud absolut Allah ya. Yaitu yang mana kerangka ontologis untuk memahami hubungan antara yang transenden ya, Tuhan, dan yang imanen, alam semesta. Nah, tujuannya adalah untuk kemudian mencapai kesadaran fana ya, kesadaran fana fillah, di mana ego individual lebur dalam realitas ketuhanan. Nah, selain itu, selain pendapat daripada Ibnu Al-Arabi, ada pendapat dari Al-Hallaj ya, yang mengemukakan konsep dia penyatuan, yang mana ini sangat kontroversial sebenarnya ya, yang mana dia mengatakan bahwasanya ya kita ini adalah Tuhan itu sendiri. Nah, itu yang kontroversial. Ya, bahwasanya ketika dalam diri manusia itu ada dua sifat ya, sifat nahut kemanusiaan ya, dan luhut ya, lahut, sifat ketuhanan. Nah, ketika manusia sudah mencapai pensucian jiwa yang tinggi, maka Allah akan hadir ya dalam dirinya. Sifat laut itu hadir dalam diri manusia itu sendiri. Saya kira itu. Baik, mungkin tadi saudara Bang Den ya, Bang Den. membahas tentang tasawuf falsafi. Nah, mungkin saya di sini akan membahas tentang tasawuf amali. Jadi tasawuf amal ini yang paling ditekankan adalah praktik spiritual yang bisa langsung dijalani dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin seperti zikir, mujahadah, dan muraqabah. Itu tidak dipahami hanya sebagai ritual saja, tetapi sebagai cara untuk membentuk hati dan kesadaran diri. Jadi melalui latihan seperti ini, seseorang itu bisa belajar menenangkan batinnya, mengendalikan dirinya dari sifat-sifat yang buruk. Terus bisa mendekatkan diri kepada Allah. Tasawuf amali ini juga membentuk akhlak yang baik dan membersihkan jiwa, menyucikan jiwa. Nah, jadi proses seperti ini tidak bisa dilakukan secara instan gitu, tapi harus dijalani secara bertahap dan terus menerus. Cukup. Kalau Mbak Tata. Sebenarnya kalau kita lihat di sini ya, dari dua aspek tadi, falsafi dan amali ya, kalau dilihat itu sebenarnya kan dua aspek yang
harus saling mengisi ya. Jadi Oke. ada kesalingan di sini, ada keharmonisan di sini. Harus berbarengan. Ya, harus beriringan antara falsafi dengan amali. Oke. Nah, salah satu tokoh kita yang cukup terkenal ya, Oke. Imam Al-Ghazali, Oke, itu ya. kan beliau berhasil mensintesiskan dua aspek ini saling beriringan gitu. Oke. Jadi menurut beliau itu bahwa pengalaman holistik itu harus bukan pengalaman holistik, pengalaman mistik Oke. ya. Nah, itu harus dilandasi oleh pemahaman yang teologis. Oke. Nah, jadi menurut beliau itu ini sebenarnya yang cukup familiar ya, cukup familiar. Teori tanpa praktik, Oke. teori di sini kita sebagai falsafi dan praktik di sini sebagai amali. Ya. Ya. Teori tanpa praktik itu adalah seperti kita berjalan tanpa arah. Oke. Tapi kalau praktik tanpa Teori. teori, maka itu adalah omong kosong Omong belaka, kosong. seperti Iya. tong kosong nyaring Nyaring bunyinya. bunyinya. Oke. Jadi memang kedua aspek ini Harus harus berjalan. saling beriringan. Begitu. Tadi agak menarik ya dijelaskan oleh teman-teman. Tetapi kalau kita melihat dalam lihat kondisi sekarang, bahwa agama seringkali hanya dilihat sebagai ritual formal semata. Isinya hanya ritual-ritual formal dan lain Yes. sebagainya. Seolah-olah bahwa ritual-ritual tersebut tidak berefek sama sekali dengan keseharian ataupun karakter seseorang. Apakah tasawuf berperan dalam bagaimana kemudian fungsinya? Apakah dia punya peran dalam penggerak etika atau akhlak seseorang? Oke, sebenarnya kalau kita melihat atau kita membahas dalam sistem etika ya, kalau sistem etika dalam Islam itu kan memiliki dua dimensi ya, dua garis. Ada vertical line dan ada horizontal line. Ya. Vertical line di sini kita kenal sebagai hablum minallah, kan vertikal ya, ke atas ya. Vertikal dan horizontal itu kan merata, itu hablum minannas, hablum minannas. Nah, di sini kita lihat kalau kedua dimensi ini sebenarnya tidak bisa kita putuskan. Ya, karena dua aspek ini memiliki tanggung jawab masing-masing gitu loh. Nah, jadi kita hidup di sini sekarang di dunia ini itu ya kita punya tanggung jawab pada garis-garis itu gitu. Dan tidak bisa mengesampingkan pihak yang lain, mengesampingkan garis yang lain. Kalau hanya mementingkan garis-garis sebelum minallah, bagaimana dengan cara hidup kita di dunia gitu. Sedangkan kita kan ini makhluk bersosial. Tapi kalau kita hanya memikirkan tentang aspek-aspek kesosialan hablum minannas saja, terus bagaimana pertanggungjawaban kita kepada hablum minallah ini tadi, garis vertikal ini tadi begitu. Jadi memang kalau dalam etika Islam dua aspek ini adalah dua aspek yang penting dan harus terhubung ya. Oke, kalau saya memandangnya bahwasanya dalam aspek ketika kalau saya memandangnya malah 3. Ada tambahan satu ya. Tambah satu. Apa itu? Yaitu ya tempat kita tinggal ya. Yang mana itu adalah alam ya. Alam artinya kita tidak boleh menyampingkan itu. Tentu harus ada etika di dalamnya ya. Etika kita terhadap alam semesta ya. Itu sekedar tambahan ya. Oke. Nah, kembali ke ini ya, secara filosofis. Nah, fondasi etika itu yang paling fundamental adalah ikhlas ya. Maksudnya ya, fondasi etika yang paling fundamental itu adalah ikhlas. Nah, berarti kita melakukan tindakan itu semata-mata karena Allah ya, karena Allah. Nah, tanpa mengharapkan kompensasi duniawi atau pujian. Nah, ini adalah jihad terbesar. Ikhlas itu adalah jihad terbesar. Nah, kenapa ya? Karena kita melawan ego dan hawa nafsu. Ketika kita memahami tasawuf falsafi, kita akan sampai kepada titik itu. Nah, jika ego sudah terkendali, maka
konflik sosial yang bersumber daripada keserakahan dan organisasi bisa diminimalisir. Oke. Itu pentingnya kita mempelajari tentang tasawuf ini ya. Kalau menurut Mas Rahman? Baik, saya akan memandang dari sudut pandang tasawuf amali. Bahwa pembinaan akhlak ini menjadi hal yang sangat penting karena spiritualitas yang sejati itu dipahami sebagai perubahan hati yang secara terus-menerus. Jadi berbicara tentang akhlak ini dibedakan menjadi dua gitu. Namanya akhlak mazmumah dan namanya akhlak mahmudah. Akhlak mazmumah itu seperti apa? Seperti sombong, iri hati, terus ria ya. Apalagi ya? Terlalu mencintai dunia. Itu dianggap sebagai penghalang utama dalam mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi sifat-sifat buruk tersebut tidak cukup hanya ditekan dari luar saja. Misalnya hanya dengan aturan, hanya dengan nasihat saja. Tetapi dalam tasawuf amal ini sifat-sifat itu harus dibersihkan dari dalam hati kita. Sebaliknya akhlak terpuji atau akhlak mahmudah itu mungkin seperti sabar, ikhlas, tawakal, itu perlu ditumbuhkan secara perlahan di dalam hati kita melalui pembiasaan dan latihan-latihan spiritual tadi. Karena akhlak yang baik itu tidak lahir dari paksaan gitu, tetapi muncul secara alami dari dalam hati kita. Kesadaran diri kesadaran diri. Jadi perubahan batin inilah yang menjadi sumber perilaku yang baik, yang sejati. Ya ketika hati kita sudah tertata dengan rapi, tertata dengan baik, serta sifat ego kita bisa kendalikan, maka sikap jujur, sikap adil, peduli, itu akan muncul dengan sendirinya. Mungkin itu saja dari saya. Jadi semuanya tetap bersumber dari bagaimana kemudian kita menyucikan hati membersihkan diri. Kalau kita tarik ke zaman sekarang ya, banyak sekali fenomena-fenomena kekinian yang tentunya hal ini tidak memiliki bahasa yang terdefinisi pada masa lalu. Karena kan seringkali kita lihat bahwa tasawuf ini hanya berkecimpung di hal-hal yang telah lampau dan segala macam. Kalau kita melihat tasawuf hari ini, tadi berbicara etika dan akhlak dan sebagainya. Kalau tasawuf hari ini, apakah dia masih relevan untuk diaplikasikan ke berbagai aspek kehidupan manusia saat ini, atau bagaimana? Seperti kita ketahui bahwa kehidupan masyarakat modern saat ini banyak diwarnai dengan krisis spiritual. Mungkin seperti rasa cemas, stres, bahkan ada kehilangan makna hidup. Anxiety. Betul. Jadi dalam kondisi seperti ini, tasawuf itu kalau ditanya relevan, ya masih sangat relevan. Karena praktik spiritual seperti zikir, mungkin tafakur, ini bisa membantu seseorang untuk menenangkan hatinya dan menambah kesadaran diri. Seperti zikir misalnya, ini bisa membuat manusia itu lebih sadar akan kehadiran Allah, sehingga hatinya menjadi lebih tenang dan tidak mudah dikuasai oleh kecemasan itu tadi. Jadi praktik-praktik seperti ini berfungsi sebagai penawar terhadap tekanan di kehidupan modern saat ini. Tasawuf amali juga mengajarkan agar manusia tidak larut sepenuhnya dalam dunia teknologi. Teknologi boleh digunakan, tetapi tidak boleh sampai menguasai diri kita ini. Jadi dengan latihan spiritual yang teratur, seseorang itu bisa menggunakan teknologi secara lebih bijak, tanpa kehilangan nilai-nilai kemanusiaan dan spiritual dari dalam dirinya. Jadi dengan demikian, tasawuf amal ini bisa membantu manusia dalam kehidupan modern ini untuk menemukan kembali ketenangan batin dan makna hidup
Jadi tasawuf juga ini mengajarkan keseimbangan antara kehidupan di dunia yang serba apa ya sekarang era digital. Apa-apa gadget Ya. gitu. Jadi sehingga seorang dapat bisa lebih tenang, sabar dan bermakna dalam hidupnya, mungkin seperti itu. Itu tadi yang disampaikan oleh Mas Rahman ya. Sebenarnya kalau dalam konteks mic-nya di sini ya. Oh ya. Oh ya. Itu tadi yang disampaikan oleh Mas Rahman ya. Sebenarnya di sini kalau kita kulik dari konteks profesional ya, nilai-nilai sufistik seperti amanah ya, integritas atau sifat-sifat kejujuran ya, sidik itu adalah alternatif terhadap kapitalisme di mana itu yang mengutamakan profit tanpa moral. Gitu. Di dalamnya kan begitu ya, kapital profit tanpa moral. Ya, profit tanpa moral. Jadi memang di dunia pendidikan pun itu pendekatan tasawuf itu kan cukup holistik ya. Di mana di dalamnya itu menggabungkan antara kecerdasan intelektual misalnya, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual itu. Nah, itu tasawuf itu menawarkan tentang sistem pendidikan yang selama ini terlalu fokus pada teknisnya aja gitu. Itu sih. Ya, mungkin dari Mas. Nah, seperti yang disinggung tadi oleh Mas Rafli ya, bahwasanya bagaimana ketika tasawuf ini kita tarik ke era sekarang ya. Mungkin pada zaman sekarang pun masih ada yang berpendapat bahwasanya tasawuf itu kita pergi ke gunung untuk kemudian menangkan diri jauh dari hiruk-pikuk dunia. Tetapi kenyataannya tidak seperti itu ya. Justru tasawuf itu juga ada yang disebut dengan tasawuf modern lah ya, kira-kira seperti itu. Nah, tasawuf modern yang mana kita berdialog dengan sains ya, dan psikologi transpersonal. Artinya dengan dialog itu tentu kita harus ada tuntunan. Artinya tasawuf hadir di sini untuk kemudian dalam dialog dengan sains itu lebih bijak ya, lebih bijak untuk kemudian kita gunakan. Nah, contoh tokoh intelektual kontemporer ya, seperti Sayyid Hussein. Nah, telah menginterpretasi ulang kebijaksanaan abadi ini untuk audiens modern. Nah, namun kita harus waspada terhadap tantangan seperti itu, seperti komersialisasi spiritual atau spiritual shopping ya, bahasa kerennya. Nah, yang hanya bersifat dangkal tanpa komitmen pada transformasi diri yang sejati. Oleh karenanya ya tentu tasawuf hadir di sini untuk kemudian menjadi tuntunan untuk kita ya. Saya kira itu. Iya, cukup menarik sampai sejauh ini ya, ketika kita melihat tasawuf seperti apa. Nah, teman-teman sebagai praktisi pendidikan ya, sebagai seorang guru, sebagai orang yang menekuni pendidikan, terutama pendidikan agama Islam, kira-kira bagaimana tadi antara tasawuf falsafi dan amali itu kemudian bisa diterapkan dalam kurikulum pendidikan? Apakah bisa atau bagaimana? Nah, cukup menarik ya ketika kita ngomongin pendidikan ya. Tasawuf di dalam dunia pendidikan. Nah tentunya dalam pendidikan ya tentu tasawuf khususnya falsafah ya berperan sebagai fondasi intelektual ya, untuk membangun warwit ya, atau cara pandang siswa terhadap hakikat ilmu dan eksistensi manusia. Nah, di sini kita ingin memahami bahwa ilmu pengetahuan bukan sekedar alat mencari kerja, ya, bukan sekedar alat mencari kerja, tetapi sarana untuk memahami tajalli atau tanda-tanda kebesaran Tuhan di alam semesta. Nah, ini adalah pendekatan integratif ya, integratif yang cukup menantang ya, menantang model pendidikan reduksionis yang hanya fokus pada aspek kognitif dan teknis semata. Nah, yang kenyataannya dalam dunia pendidikan relevansinya dengan tasawuf ya bukan sekedar aspek kognitif saja,
dan teknis semata, tetapi bagaimana kemudian tasawuf ini hadir untuk kemudian menjadi pedoman kita untuk menjalankan ini ya, pendidikan yang kita jalani ya. Seperti itu. Baik. Kalau tadi Mas Denny bilang dalam tasawuf falsafi, kira-kira bagaimana kalau ada pendidikan menurut Mas Rahman? Jika tasawuf falsafi adalah mungkin sebagai landasan intelektual ya, nah, maka sini lagi-lagi saya akan melihat dari tasawuf amali. Jadi kalau dalam tasawuf amali itu adalah cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam dunia pendidikan, nah, tasawuf amali ini bisa diibaratkan sebagai laboratorium pembentukan karakter di sekolah. Jadi nilai-nilai spiritual itu tidak hanya diajarkan lewat penjelasan saja, tetapi harus dipraktekkan, harus dibiasakan, dan harus dialami langsung oleh peserta didik. Nah, jadi pembentukan tasawuf dalam pendidikan itu tidak cukup jika hanya berupa ceramah saja. Nah, ceramah juga memang penting untuk memberi pemahaman, tetapi perubahan sikap dan akhlak tidak terjadi dengan hanya mendengar saja. Nah, jadi perubahan batin justru muncul ketika siswa itu melakukan dan membiasakan praktik-praktik spiritual itu secara rutin. Mungkin salah satu contohnya adalah mungkin zikir bersama. Jadi zikir itu bukan hanya kegiatan ibadah, tetapi juga latihan untuk menenangkan hati, melatih kesadaran diri, dan mendekatkan diri kepada Allah. Jika ini dilakukan secara rutin dan dilakukan secara bersama-sama, maka siswa itu akan dengan sendirinya belajar untuk mengendalikan emosinya dan menjaga ketenangan jiwanya, sehingga kehidupan sehari-harinya itu bisa lebih terkontrol lagi. Nah, kalau Mbak Tata? Kalau dari dua aspek tadi itu ya, sebenarnya kita amati itu dua aspek ini merupakan solusi ya, dari ketimpangan pendidikan modern ya, dimana sebenarnya kita itu memang membutuhkan revitalisasi ya, revitalisasi pendidikan tasawuf itu dalam kurikulum sebagai apa? Untuk menyeimbangkan kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual, ataupun kecerdasan spiritual begitu. Jadi memang dibutuhkan itu revitalisasi. Nah, tujuannya sebagai apa? Tujuannya itu supaya instansi-instansi pendidikan itu kemudian melahirkan lulusan-lulusannya itu tidak hanya cakap dalam intelektual saja, namun juga matang secara spiritual begitu, agar hidupnya itu terarah. Kan sekarang banyak ya isu-isunya itu mental health gitu misalnya. Jadi kalau tidak dibarengi dengan spiritualitas, mungkin bisa jadi itu akan menambah stres misalnya. Kan sekarang banyak itu siswa-siswa yang begitu ya, stres dikit langsung gitu ya kan. Ya jadi memang harus dibutuhkan itu. Masih banyak hal yang tentunya menjadi PR bagi kita semua sebagai seorang pendidik, terutama dalam mengawasi kasus bullying, membuli, ataupun bagaimana kemudian siswa ketika dia ujian dan kemudian melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan seperti mencontek dan segala macam, dan berbagai bentuk ketidakjujuran dalam dunia pendidikan, terutama pada siswa. Kira-kira bagaimana kemudian tasawuf ya bekerja sebagai hal yang bisa memperbaiki moralitas siswa dari dalam? Sebenarnya ini kalau kita ngomongin karakter ya, masalah-masalah karakter gitu, itu yang ada di dunia pendidikan di sekolah terutama itu kan seringkali didekatkan oleh masalah-masalah eksternal ya, aturan-aturan eksternal atau kode-kode etik gitu ya, yang itu sebenarnya bisa dimanipulasi gitu. Nah, peran tasawuf di sini sebenarnya adalah menawarkan motivasi internal. Misalnya menambahkan dengan nilai-nilai keihsanan, nilai-nilai takwa itu
bagaimana caranya dengan siswa ini kemudian untuk diajak bertindak ya, praktik ya ini. Bertindak mereka selalu dalam pengawasan Tuhan gitu. Maksudnya siswa ini tidak selalu diajarkan untuk takut kepada siapa yang membuat aturan. Misalnya dia takut pada guru. Kalau ini kalau dalam dunia pendidikan ya, di sekolah itu kan banyak anak-anak misalnya sholat duha, diharuskan sholat duha, sholat zuhur dan lain sebagainya gitu. Nah ini biasanya anak-anak itu cenderung takut kepada aturan guru gitu, aturan-aturan sekolah. Nanti kalau tidak sholat duha bersama nanti mendapat hukuman. Nah itu yang perlu kita ubah sebenarnya. Bagaimana caranya untuk anak-anak ini menimbulkan rasa kesadaran diri. Nggak perlu takut sama guru, tapi aku takut kepada Tuhan. Kalau aku tidak sholat wajib misalnya zuhur dan lain sebagainya toh, ya maka aku akan berdosa gitu loh. Jadi memang harus ditumbuhkan kesadaran diri. Gitu sih. Kalau menurut Mas Denny? Nah tentunya ini sangat problematik ya, artinya sebuah masalah. Yang ini dalam kasus bullying. Tentu harus ada tindakan preventif ya, pencegahan terhadap kasus-kasus ini. Nah tentunya filsafat hadir di sini ya. Nah, kan kita kenal filsafat itu dengan beberapa tingkatan ya. Tasawuf atau filsafat? Tasawuf. Sorry. Beriringan misalnya ya, tasawuf dengan filsafat ini. Saya ulang ya. Bahwasanya tentu harus ada tindakan preventif ya di sini ya. Artinya tentu tasawuf hadir. Nah, kan dalam tasawuf itu kita kenal dalam beberapa tingkatan ya, mulai daripada syariat, bisa jangan dipukul bunyi soalnya. Syariat dan ma'rifat. Nah, yang mana syariat ini kemudian menjadi dasar ya, seperti sholat 5 waktu ya. Itu yang kemudian bisa diimplementasikan dalam dunia pendidikan. Nah, di samping itu ada tingkatan setelahnya, yaitu tarikat. Bagaimana kita seorang pendidik untuk kemudian menuntun misal memberi zikir ya, seperti yang dikatakan Mas Rahman tadi ya. Zikir bersama. Zikir ya, dimulai dari dasar dulu syariat. Nah, kemudian diantar dengan zikir ya. Tentu kita berperan untuk kemudian mengkoordinir siswa. Nah, kemudian hasilnya adalah yaitu ma'rifat ya, kita ma'rifat. Nah, yang kemudian outputnya adalah tentu akan mengeluarkan akhlak yang baik kepada siswa, kepada siswa. Nah, sehingga mereka memahami bahwasanya ya seperti yang kita paham bahwasanya tasawuf ini ya, tasawuf falsafi, semua eksistensi ya, baik dia manusia tentunya, mereka akan sadar kita sama-sama makhluk Tuhan. Maka mereka akan sadar kita tidak boleh saling menyakiti, saling membuli ya. Artinya tentu tasawuf berperan penting di sini ya, sebagai tindakan preventif atau pencegahan dalam kasus-kasus yang terjadi di sekolah. Nah, tentunya seperti bullying. Nah, bullying tentunya banyak kasus-kasus ya yang terjadi. Saya kira itu ya. Kalau Mas Rahman bagaimana? Jadi memang kasus bullying dan ketidakjujuran akademik ini memang sering terjadi di sekolah. Jadi jika ditanya bahwa bagaimana tasawuf bisa memperbaiki moralitas siswa, maka kami itu menekankan pada penyucian jiwa atau tazkiyatun nafs ya, yaitu upaya membersihkan hati dari sifat-sifat buruk. Penyakit hati seperti sombong, iri hati, dengki ini sering menjadi penyebab seseorang menyakiti orang lain. Termasuk itu tadi melakukan perbuatan bullying itu tadi. Jadi ketika siswa itu merasa lebih hebat dari yang lain atau tidak senang melihat keberhasilan temannya, dia bisa saja merendahkan atau mengejek, bahkan menindas temannya itu sendiri. Ya, karena itulah pendidikan tasawuf mengajarkan bahwa memperbaiki perilaku itu harus dimulai dari dalam hati kita gitu. Bukan hanya sekedar aturan-aturan atau hukuman saja. Kesadaran diri ya. Kesadaran diri. Sifat ihsan ya. Kita selalu merasa terpantau ya. Artinya setiap kegiatan itu kita merasa diawasi oleh Allah ya. Saya kira itu juga
Ya, kalau kita bicara tentang permasalahan di dunia akademik, terutama kepada siswa, tentunya tidak bisa kemudian kita nafikan peran teknologi dalam membentuk karakter mahasiswa, karakter siswa kita sekarang. Betul. Apalagi sekarang ini kan banyak kasus terkait bagaimana dampak teknologi yang mempengaruhi perilaku anak-anak. Misalkan kadang-kadang bisa stres juga, masa di umur SD sudah bisa stres dan depresi ya. Itu kan bahkan sudah banyak terjadi. Ya, ke distrak sosial media. Karena mungkin saja konsumsi teknologi itu sudah mereka dapatkan sejak dini. Bahkan ada yang sudah punya gadget itu di SD sudah punya, bahkan TK sudah punya masing-masing. Sedangkan kalau di kita kan mungkin SMA, SMP baru kita punya gadget ya. Di eranya kita ya. Berbeda dengan era-era sekarang. Nah, kira-kira bagaimana kemudian tasawuf merespon hal tersebut? Nah, kira-kira seperti apa? Mas Rahman. Ya, Mas Rahman coba. Mungkin saat ini kita banyak melihat siswa itu mengalami stres, cemas karena mungkin tugas sekolah, tuntutan prestasi, terus dan tekanan dari media sosial ya. Mereka sering merasa takut gagal, bahkan merasa lelah dan juga membandingkan dirinya itu dengan orang lain. Dalam kondisi seperti ini, praktik tasawuf itu dapat membantu menenangkan hati dan pikiran mereka melalui mungkin melalui muraqabah. Siswa itu belajar mungkin berhenti sejenak, menarik napas dan mengenali perasaannya tanpa panik. Mereka itu akan menjadi lebih tenang dan mampu mengendalikan emosi mereka. Sementara itu tadi kan mulai muraqabah, mungkin juga bisa melalui tafakur. Tafakur ini juga bisa membantu siswa untuk melihat masalah yang dialami itu dengan lebih bijak lagi, tidak berlebihan dan lebih sadar dalam menghadapi kesulitan. Jadi dengan latihan-latihan sederhana seperti ini bisa diterapkan dalam konseling sekolah atau mungkin terapi Islam. Islamic terapi. Jadi guru atau guru konseling itu guru BK dapat membimbing siswa untuk berhenti sejenak, refleksi diri, terus berdoa. Mungkin cara ini bisa membantu siswa lebih rileks, lebih percaya diri lagi, dan kuat mungkin secara mental menghadapi kehidupan modern saat ini. Penuh tekanan ini. Kalau menurut saya ini kan menarik ya sebenarnya ini, karena isu-isu ini adalah isu-isu yang cukup hangat hari ini kan. Nah, kalau di dunia digital itu kan sebenarnya dunia digital itu menciptakan yang namanya hyper connectivity. Nah, di mana paradoksnya itu adalah bikin kita itu merasa hampa gitu. Bikin kita itu merasa kesepian gitu ya, hampa, kesepian, tanpa makna hidup begitu kan, karena kita sudah terpaku oleh digital gitu ya, oleh gadget-gadget. Nah, disitulah peran tasawuf itu untuk menawarkan memberikan nilai-nilai zuhud misalnya, zuhud gitu. Ambillah kita ini zuhud modern gitu, dimana kita itu memiliki kemampuan untuk menggunakan teknologi tanpa kita itu diperbudak oleh tren-tren komersil, tren-tren konsumen ya kan. Kita kan scroll gitu kan, kemakan sama itu biasanya. Nah, itu jadi kita itu punya batas gitu loh, punya batasan-batasan di situ gitu. Kalau Mas Denny? Nah tentunya ini sangat problematik ya terhadap bagaimana kita lihat anak-anak sekarang ya, siswa-siswa sekarang itu tidak terlepas daripada gadget ya. tidak terlepas daripada gadget ya. Setiap waktu bangun tidur itu gadget yang dipegang. Masih bayi udah pegang gadget gitu ya. Artinya tentu dalam dunia pendidikan kita tidak boleh meninggalkan itu. Tapi bagaimana kita beradaptasi dengan itu. Betul. Kita beradaptasi dengan itu. Nah, tanpa dipungkir kita memang harus mengikut dengan kemajuan zaman sekarang ya, biar nggak ketinggalan zaman. Artinya mereka juga membutuhkan gadget. Tapi seperti apa yang saya bilang ya,
tentu kita harus beradaptasi dengan tentu tidak kehilangan esensi ya. Kita boleh beradaptasi tapi tidak kehilangan atas esensi kita. Nah, jadi kita bisa menggunakan media digital itu ataupun multimedia untuk mengajarkan nilai-nilai sofistik ya, nilai-nilai tasawuf kepada para siswa, yang mana itu cukup sangat menarik ya bagi generasi muda. Yang intinya adalah bagaimana kita membangun komunitas spiritual ya, atau bahasa kerennya study circle. Study circle ya. Bahasa kerennya bahasa kerennya study circle ya. Nah, di lingkup sekolah. Nah, yang memberikan support system. Support system. Bagi kesehatan mental dan pencarian makna bagi makna hidup daripada siswa-siswa kita ya. Nah, itu cukup ini ya. Kayaknya saya kira peran tasawuf ini penting untuk kemudian tidak meninggalkan esensi kita ya, dengan tidak meninggalkan dunia era digital sekarang ya. Artinya sama-sama jalan. Ya. Cukup menarik ya sejauh ini. Tidak terasa sudah 40 menit kita berbincang. 40 menit ya. Sudah sangat luar biasa. Banyak hal ya kita diskusikan pada kesempatan kali ini terkait tasawuf. Nah, tentunya apa yang kita diskusikan pada kali ini masih sangat minim sekali. Tentunya kita harapannya ke depannya mungkin kita bisa buka diskusi lagi untuk membicarakan hal-hal yang bagaimana kemudian peran tasawuf pada kehidupan kita sekarang. Mungkin sebagai penutup, dari teman-teman, kesimpulan dan harapan yang ke depan dalam aspek ini dan bagaimana pendidikan ke depannya. Mungkin saya ya. Nah, dari saya ya tentu ada harapan untuk pendidikan kita di masa depan ya. Nah, jadi mari kita jadikan tasawuf ini sebagai kerangka intelektual. Sebagai kerangka intelektual yang kemudian menyatukan sains dan spiritual. Nah, jangan kita bertasawuf kita meninggalkan pendidikan. Artinya bagaimana kita menyatukan pendidikan itu dengan aspek spiritual. Agar pendidikan itu kita outputnya adalah kita melahirkan ilmuwan yang berhati sufi. Berhati lembut. Berhati lembut ya, yang dekat kepada Tuhannya. Saya kira itu sebagai penutup ya. Kalau Mas Rahman, mungkin dari saya pesan yang saya sampaikan jatuh. Lanjut. Pesan yang saya ingin sampaikan kepada para pendengar sangatlah sederhana, bahwa tasawuf itu adalah sebuah perjalanan panjang. Untuk jadi tasawuf ini tidak menuntut kita untuk mengalami perubahan yang instan. Tetapi mengajak kita untuk tetap terus berjalan. Apa istilahnya? Tetap terus berjalan ya, biar pelan tapi pasti. Pelan tapi pasti. Biar pelan tapi pasti. Ada hasilnya ya. Pelan. Jadi langkah awal dalam tasawuf ini adalah itu tadi ya, penyucian jiwa, yaitu membersihkan hati dari sifat-sifat buruk seperti sombong, dengki, marah yang berlebihan dan lain sebagainya. Terus yang perlu juga kita ingat bahwa tasawuf itu bukanlah pelarian dari kehidupan dunia gitu. Jadi tasawuf ini tidak mengajarkan kita untuk menjauh dari keluarga, untuk menjauh dari pekerjaan sosial, tetapi justru sebaliknya, tasawuf itu memberi kekuatan batin agar kita mampu menjalani kehidupan dunia itu dengan lebih tenang, dengan lebih jujur dan penuh kasih. Jadi hati yang bersih itu akan membuat kita bekerja dengan niat yang baik, berinteraksi dengan orang lain lebih manusiawi, dan bisa menghadapi masalah itu dengan kepala dingin gitu, dengan hati yang tenang. Biar nggak kebakar. Kalau Mbak Tata, bagaimana Mbak Tata? Kalau tadi Mas Denny kerangka, kalau Mas Rahman tadi atau Mas Sihab tadi adalah perjalanan, kalau saya menilai ini tasawuf itu adalah jantung. Jantungnya dari etika Islam ya. Kenapa? Karena tasawuf di sini itu memberikan motivasi internal ya, motivasi internal supaya kepatuhan kita pada hukum itu tidak hanya menjadi formalitas belaka, gitu. Formalitas yang hampa gitu. Dimana pada era-era
hari ini ya, di dunia kita hari ini, dunia modern ini ya, yang penuh dengan krisis spiritual ya, krisis moral dan sebagainya, itu apa ya, kita itu perlu memang nilai-nilai amanah, nilai-nilai ihsan ya, nilai-nilai ikhlas tadi ya. Sebagai apa? Sebagai solusi-solusi konkret untuk memperbaiki tatanan sosial, tatanan ekonomi, atau bahkan tatanan-tatanan pendidikan kita hari ini, begitu. Jadi memang monggo lah ya, kita itu merevitalisasikan kembali ajaran-ajaran agama Islam ini, supaya apa? Supaya Islam ini tidak hanya dipandang sebagai saleh secara ritual saja, ya, tapi juga memberikan kemaslahatan kepada umat manusia. Gitu sih. Menarik ya. Tangan dulu. Oke, jadi perihal tasawuf ya memang kemudian sangat mendalam, punya makna yang sangat mendalam. Kalau kita ingin aplikasikan dalam kehidupan, tentunya tidak boleh langsung mempraktekkan tanpa mempelajari teorinya terlebih dahulu, tanpa punya tuntunan dan segala macam. Itu harus punya guru dulu. Harus punya guru, harus punya mursyidnya. Kalaupun kemudian ingin mempelajarinya, ya harus dipraktekkan. Tidak hanya menjadi ilmu semata. Jadi pada intinya dia bahwa tasawuf menuntut untuk keikhlasan hati dalam segala hal, dalam berbagai hal. Ketika kita ingin melakukan suatu tindakan, kalau kita ingin masuk surga ya bukan karena mau masuk surganya, tapi karena diperintah oleh Allah. Kalau kita belajar bukan karena gelarnya, tetapi karena kita memang ingin belajar dan mendapatkan ilmu pengetahuan. Jadi mungkin cukup itu teman-teman yang bisa kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Luar biasa. Terima kasih kepada ketiga narasumber yang sudah berkesempatan hadir pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan semua tetap sehat walafiat ke depannya, studinya lancar dan bisa menjadi seseorang yang mengamalkan tasawuf dalam dunia pendidikan dan segala macam. Mungkin cukup itu teman-teman. Saya Raffi Rahman sebagai host pada kesempatan kali ini. Pamit undur diri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Thank you. See you. Berapa menit? Nomornya juga. Tapi tadi kepotong tadi itu ya.